Salam jumpa, Jemaat GKI Klasi Solo, berjumpa kembali dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Apapun dan dimanapun saudara berada, kapanpun waktunya saudara menyimak video ini, entah pagi, siang, sore, malam, kita percaya bahwa Tuhan beserta dan memberkati kita semua. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena berjumpa kembali dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Kiranya sabda yang akan bersama kami gumuli pada saat ini, sungguh-sungguh memberkati kami. Biarkanlah semuanya disapa oleh kebenaran firman-Mu dan mendapatkan kesegaran-kesegaran yang baru, mendapatkan pertolongan dan terus boleh dihiburkan. Sehingga sabda ini sungguh-sungguh berpengaruh dalam hidup kami, mengubah kehidupan kami, agar semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa dan memohon kiranya Roh Kudus dicurahkan atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama-sama kita pergumulkan adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan ayat 47. Perikop ini masih bertutur di seputar peristiwa pasca Pentakosta atau tercurahnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dalam kehidupan mereka, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan yang bersumber dari Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Saya membacanya menurut terjemahan terbaru kedua LAI yang menjadi terjemahan terbaru dari Alkitab kita. Warga jemaat GKI Klasi Solo, kita tentu sering beribadah ya. Dalam hari Minggu misalnya, kita melakukan ibadah biasanya itu 1,5 sampai 2 jam. Tergantung khotbahnya lama atau tidak, pakai perjamuan kudus atau tidak, ada baptisan atau tidak, ada banyak persembahan pujian atau tidak. Ya kira-kira 2 jam lah dalam satu hari Minggu. Kalau misalnya kita mengaku, "Wah, saya ini ibadahnya rajin luar biasa. Setiap minggu tidak terlewatkan, saya pasti datang ke gereja beribadah." Coba kita hitung, ya. Berapa lama sih sebenarnya seumur hidup kita beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah minggu? Selama itukah? Sehebat itukah kita? Atau sebenarnya ternyata ya nggak terlalu banyak waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan? Oke, saya memakai matematika sederhana. Saya menyiapkan kalkulator di handphone saya. Misalnya katakanlah ya, umur manusia itu
sampai kalau Mazmur bilang kan 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Tapi kan kesukarannya adalah dan lain sebagainya. Kita ambil yang ya tengah-tengah mungkin 70 tahun. Ya. Katakanlah usia kita untuk beribadah dari 0 sampai 70 tahun. Setiap hari Minggu datang ke gereja beribadah 2 jam. Jadi 2 jam dalam kebaktian minggu, tiap kebaktian minggu kali 1 tahun. 1 tahun itu berapa minggu? 52 minggu. 2 jam kali 52 minggu kali 70 tahun. Akan berapa jamkah waktu kita itu bersama dengan Tuhan dalam ibadah? Saya cek 2 jam, 2 kali 52 minggu, 1 tahun berarti kali 70 tahun umur kita. Berarti menjadi 7.280 jam. Itu kalau kita 70 tahun, setiap hari Minggu tidak pernah bolong ibadah Minggu, dari 0 usianya sampai 70 tahun. Nggak ada yang hari Minggu misalnya lagi, aduh aku masuk angin, nggak datang, itu nggak ada. Atau aku ada kondangan ini, mepet waktunya, aku kondangan saja, nanti ibadahnya online, nggak ke gereja, nggak ada. Jadi itu semua yang halangan-halangan kecil-kecil itu dianggap tidak ada, kita sehat selalu, 0 sampai 70 tahun, setiap hari Minggu datang ke gereja 2 jam di dalam hari Minggu. Berarti 2 jam kali 52 minggu, kali 70 tahun, berarti umur 70 tahun, saudara menghabiskan 7.280 jam beribadah kepada Tuhan. Saudara tahu, dalam 1 tahun ada berapa jam? 1 tahun 24 jam kali 360 hari kan, berarti 8.760 jam. Jadi seumur hidup kita kalau dikumpulkan beribadah kepada Tuhan, itu kurang dari 1 tahun. Sampai usia 70 tahun. Ini faktanya gitu ya. Kalau kita rajin setiap hari Minggu datang, sampai umur 70 tahun itu cuma 7.280 jam. Habis waktunya untuk beribadah. Untuk Tuhan, untuk ibadah. Padahal 1 tahun itu ada 8.760 jam. Masih lebih lama itu. Jadi kurang dari 1 tahun kalau di total ibadah kita selama 70 tahun. Artinya dengan rendah hati kita harus mengatakan bahwa hidup beribadah kita baik secara kuantitas maupun mungkin kualitasnya perlu terus disadari dan tertuju dan terarah, berefleksi terus, tertuju, terarah, dan diperbaiki ke arah Kristus. Sebab secara kuantitas ternyata kita nggak oke-oke banget kok. Ketika beribadah dari hari Minggu misalnya. Nggak ada setahun kita beribadah kalau di total sampai usia 70 tahun. Apalagi kalau kita lihat secara kualitas. Mungkin dalam 2 jam di hari Minggu itu kita setengah jam ngobrol dengan teman. Setengah jam atau seperempat jam baca warta jemaat. Tambah seperempat jam lagi mungkin rada-rada ngantuk karena khotbahnya lama dan lain sebagainya. Lalu mungkin seperempat jam lagi sambil ngecek HP dan lain-lain. Masih dengan urusan kita, bukan dengan urusan bersama Tuhan. Jadi itu belum dipotong dengan waktu berkualitasnya bersama Tuhan dalam ibadah. Yang tidak selalu full 2 jam. Nah kita belajar dari jemaat mula-mula. Ini adalah kisah di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37-47 ini cerita tentang hidup jemaat mula-mula. Hidup para rasul setelah dicurahi Roh Kudus. Dimulai dari ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu. Hal yang mana? Kita nggak baca. Tapi sebelum ini Petrus berkhotbah kepada ribuan orang yang berkumpul waktu itu. Kenapa dia berkhotbah? Karena setelah dicurahi Roh Kudus dan mereka, para murid bisa bicara dengan banyak bahasa dari berbagai bangsa, mereka dikira mabuk oleh anggur. Maka lalu ini sebagai sebuah respons dari Petrus untuk mempertanggungjawabkan bahwa mereka nggak mabuk oleh anggur. Mereka dikaruniai Roh Kudus dan Petrus berkhotbah panjang lebar, luar biasa, menggelegar tentang siapa Yesus.
tentang juru selamat dunia ini, tentang anak Allah yang hidup ini. Dan dengan berapi-api dia panjang sekali menyampaikan itu. Saudara bisa baca itu mulai dari pasal 2 setelah pencurahan Roh Kudus ayat 14 sampai ayat 36. Itu sepanjang ayat itulah Petrus berkhotbah. Dan dari situlah banyak orang lalu bertobat dan menjadi sadar. Makanya kalau kemudian setelah mendengar khotbah Petrus, hati mereka tersayat. Ini bahasa dalam TB2, terjemahan baru kita. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu Petrus menyampaikan untuk bertobat, dibaptis, dan hidup percaya di dalam Kristus. Artinya secara ritus kamu mesti bertobat, kamu mesti bergabung dalam hidup bergereja, kamu mesti bergabung dalam hidup umat percaya. Tapi tidak hanya itu. Yang menarik adalah, dan ini seringkali menjadi contoh, jemaat mula-mula hidupnya luar biasa menghadirkan teladan bagi yang lain. Mereka setiap hari beribadah di bait Allah. Mereka hidup rukun dan damai, sukacita luar biasa. Kalau ada berkat dibagi berkatnya. Saling memecahkan roti dan berbagi berkat. Dan saling hidup dalam sukacita, sharing apa yang mereka miliki, berbagi sesuai dengan kebutuhan, dan kalau temannya membutuhkan mereka dengan sukacita membaginya. Ada sebuah kegairahan, ada sebuah sukacita yang meluap, dan itu dihadirkan dengan berbagi satu dengan yang lain. Maka saat ini kita mau belajar untuk melakukan dua hal. Tetap melakukan ibadah-ibadah kita secara ritus setiap hari Minggu, yang itu ternyata enggak besar-besar amat, sebab kalau di total ternyata ya enggak ada setahun kalau kita 70 tahun beribadah. Artinya ibadah minggumu mesti dengan sungguh-sungguh kamu kerjakan. Sebisa mungkin jangan sampai bolong. Dilakukan dengan sungguh-sungguh, tertuju hanya bagi Tuhan, tidak lihat ini dan itu, tapi fokus untuk beribadah sungguh kepada Tuhan. Ibadah secara ritus harus tetap dikerjakan sebagai sarana kita untuk menumbuhkan spiritualitas kita. Tetapi ibadah melalui kehidupan juga terus perlu diwujud nyatakan. Hidup mengasihi satu dengan yang lain, berbagi berkat satu dengan yang lain, menghadirkan keceriaan dan kegembiraan sederhana dalam komunitas kita, dalam lingkungan kita, itu semuanya tentu menjadi bagian yang sungguh diharapkan sebagai orang-orang percaya. Mari hidup kita diwujud nyatakan dalam ibadah baik di gereja maupun ibadah dalam kehidupan. Berbagi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kiranya Tuhan memberkati dan menopang kita untuk menjadi orang-orang yang sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kami ditolong oleh sabda Tuhan yang mengingatkan kami bahwa selama ini ibadah secara ritus yang kami kerjakan setiap hari Minggu sesungguhnya tidak lebih besar dari puluhan tahun Tuhan memberkati hidup kami dan menyertai hidup kami, terus mengaruniakan kepada kami kehidupan dan umur panjang. Maka sungguh kami mau mengaku Tuhan bahwa kami mau kembali memperbaiki hidup beribadah kami. Kami mau kembali berkomitmen untuk terus hadir dalam ibadah dan sungguh-sungguh berjumpa Engkau dalam ibadah. Sungguh-sungguh menghadirkan hidup kami sepenuhnya dalam ibadah. Dan kami pun dipanggil untuk berkomitmen, untuk menghidupi kehidupan kami sebagai ibadah dan bakti kami kepada Tuhan. Untuk dalam kehidupan kami berbagi berkat bagi sebanyak mungkin orang, menghadirkan sukacita, keceriaan, kegembiraan, agar di dalam semuanya itu kami memuliakan nama Tuhan dan sungguh-sungguh menghadirkan identitas kami sebagai pengikut Kristus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami percaya, kami disertai dan diberkati. Amin.